Dalil harus Al-Quran, dalil harus hadis. Jangan pakai Ibnu Taimiyah, jangan pakai Abdul Wahab, apalagi jangan pakai engkong Yazid. Dalil harus hadis. Katanya dalil harus hadis. Mana dalil Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin mengupas tuntas tentang masalah yang selalu digembor-gemborkan oleh kaum-kaum sebelah, di mana mereka selalu berteriak tentang masalah definisi bid'ah, dan ini sebenarnya cikal bakal ataupun penyebab di mana mereka itu gampang memvonis sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh mereka disebut bid'ah atau oleh mereka disebut dan dituding sebagai kesesatan. Sekarang mari kita bahas tuntas ini, teman-teman. Benarkah definisi bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi? Dalam artian lebih spesifik lagi, kaum-kaum Wahabi itu kan menterjemah ataupun mendefinisikan bid'ah yaitu sebagai sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, yaitu malam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mereka sebut bid'ah. Benarkah demikian? Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Pertanyaan saya adalah, ketika Nabi Muhammad SAW, contoh pada waktu sholat maghrib, habis selesai membaca surat Al-Fatihah, ternyata Nabi membaca Al-Kafirun, seumpama ini membaca Al-Kafirun. Pertanyaannya adalah, ada orang Islam melakukan sholat maghrib setelah dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian ia membaca surat An-Nisa, apakah dia disebut pelaku bid'ah? Karena Nabi ketika sholat maghrib setelah selesai Al-Fatihah, ternyata Nabi membaca Al-Kafirun. Apakah seperti ini yang dimaksud bid'ah, teman-teman? Sedangkan pemahaman hadis itu sangat jelas kan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat saya sholat. Ternyata ketika sholat maghrib, Nabi setelah selesai membaca Al-Fatihah akan membaca Al-Kafirun. Loh, kok ada orang yang setelah selesai Al-Fatihah pada waktu sholat maghrib dia membaca An-Nisa ataupun Al-Baqarah? Ini kan sudah berbeda dengan sholat Nabi, teman-teman. Tapi apakah berani kita mengatakan itu bid'ah? Jadi apa pengertian shallu kama ra'aitumuni usolli? Saya nanya sekarang, apa dalil kalian Wahabi ketika ada orang sholat maghrib setelah dia membaca Al-Fatihah, dia membaca surat Al-Baqarah kek, surat Toha kek, surat Maryam kek, dinyatakan bukan pelaku bid'ah? Apa dalilnya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW dengan tegas, dengan jelas menyatakan shallu kama ra'aitumuni usolli. Apalagi kalau di Mekah, teman-teman, kita tahu ketika pada waktu penghujung daripada Ramadan ada doa khatmil Quran kan? Ini apakah pernah dilakukan Nabi? Jujur aja, wis, jujur aja. Jadi tidak semua apa yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Bahkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di sini menjelaskan, wa qala al-Kusmaihani sami'tul Farbariyah yaqulu qala li Muhammad bin Ismail ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Artinya, dan Imam Al-Kusmaihani beliau berkata, saya mendengar Al-Farbari beliau berkata, Muhammad bin Ismail atau Imam Al-Bukhari berkata kepadaku, ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan. Aku tidak pernah meletakkan dalam kitab sahihku ini sebuah hadis illa tasaltu qabla dzalika, sebelum aku mandi terlebih dahulu, wa shallaitu rak'ataini, dan sebelum aku sholat 2 rakaat. Ini Imam Al-Bukhari. Jadi beliau itu ketika mau menulis hadis sahih, beliau sebelum menulis hadis beliau mandi terlebih dahulu lalu sholat 2 rakaat. Pertanyaan saya adalah, adakah ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW atau adakah ajaran dari sahabat, gak usah dari Nabi, sahabat, yang menyuruh kita, menganjurkan kita ketika kita mau mencatat hadis harus mandi terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat? Adakah?
Jika tidak ada, apakah Anda berani mengatakan Imam Al-Bukhari sebagai pelaku bid'ah? Imam Al-Bukhari ketika beliau mau menulis hadis sahih, beliau mandi terlebih dahulu lalu sholat 2 rakaat. Yang jelas tidak ada dalil hadisnya. Tapi Imam Al-Bukhari melaksanakan semua itu, teman-teman. Apakah kita berani menuduh Imam Al-Bukhari pelaku bid'ah? Siapa ente Wahabi? Cek dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih kurang. Cek dalam kitab Tabaqatul Huffaz karya daripada Imam As-Suyuti. Masih kurang. Cek juga dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karya Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala rahmatal abrar. Kemudian Imam Malik bin Anas, beliau ternyata selalu melaksanakan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat setiap hari. Hal ini bisa dicek dalam kitab Tabaqatul Hanabilah karya daripada Ibnu Abi Ya'la. Padahal kita tahu, katanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Katanya Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Lalu apa dalil Imam Malik bin Anas kok berani setiap hari melaksanakan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat? Apakah Anda berani mengatakan Imam Malik, pendiri mazhab Maliki ini, telah melakukan bid'ah? Siapa Anda Wahabi? Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, beliau selama 40 tahun di dalam sholatnya beliau selalu mendoakan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Seraya Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam sholatnya, Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini doanya Imam Ahmad. Ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini Imam Ahmad bin Hambal dalam sholat ini. Padahal kita tahu, Sallu kama ra'aitumuni usolli, katanya. Apakah Nabi pernah sholat seperti ini, teman-teman? Berdoa untuk Imam Syafi'i? Lalu bagaimana dengan hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli? Ayo. Atau jangan-jangan kita yang salah paham tentang makna daripada bid'ah. Lalu kita mengkerucutkan makna bid'ah apapun yang tidak dilakukan Nabi. Kalau apapun, semua yang tidak pernah dilakukan Nabi bid'ah, maka ketahuilah dan yakinilah kita banyak melakukan bid'ah. Kalian pun para Wahabi banyak melakukan bid'ah. Daurah tiap minggu pernah ada dalilnya. Ayo. Pernah nggak Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam azan ketika mau melaksanakan sholat 5 waktu? Pernah nggak Nabi azan? Nggak pernah kan? Lalu kenapa Anda itu azan? Ayo. Oh, kan diperintah. Lah, jelaskan. Apa yang tidak dilakukan Nabi belum tentu bid'ah. Kalau apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, rek, lu azan 5 waktu sebelum kita sholat itu juga bid'ah, karena Nabi tak pernah melakukan azan sendiri. Jadi perlu dirubah itu definisi malam yaf'alhu Rasul, itu perlu dirubah. Perlu dirubah. Dan para ulama sudah menjelaskan itu, teman-teman. Jadi ada dalil am, ada dalil khusus. Kalau am, cari mukhassis nanti. Oh, kalau mutlak dicari muqayyid. Kalau mujmal dicari mubayyin. Gitu. Makanya memahami hadis itu kita tetap membutuhkan para ulama. Wahabi-wahabi sendiri banyak melakukan bid'ah. Banyak melakukan bid'ah, rek. Gak usah lah, gak usah sembunyikan bid'ah kalian Wahabi. Sudah terang benderang itu. Ulama-ulama Arab Saudi itu loh, ketika penghujung Ramadan, dia itu ternyata membaca doa khatmil Quran di dalam sholat itu. Padahal sholat, kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangankan berdoa khatmil Quran, apakah Nabi pernah sholat seperti sholat orang Mekah sekarang ketika qiyamul Ramadan atau sholat tarawih? Dari Al-Baqarah diurut. Bahkan Nabi sendiri yang katanya meninggalkan sholat qiyamul Ramadan tadi atau tarawih itu tidak keluar Nabi, kan?
Tidak lengkap 1 bulan Nabi itu, tidak lengkap 1 bulan Nabi. Tapi kita tetap melaksanakan kan? Ayo. Makanya jangan definisikan bid'ah apapun yang tidak pernah dilakukan Nabi. Kita ceramah, Anda ceramah wahabi di YouTube, itu juga bid'ah. Lalu Anda alasan, oh YouTube itu alat. Men, ketahuilah men, ya. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya nilai ibadah, men. Dan ibadah harus sesuai dengan syariat, men. Paham ya? Dakwah itu bagian ibadah. Oh, bagian alat-alat beribadah. Ya. Sedekah itu ibadah, ceramah itu ibadah, menjadikan YouTube bahan dakwah ibadah. Kata siapa Anda alat? Lalu adakah alat selain untuk ibadah dan maksiat? Berarti semua di dunia ini tidak lepas dari nilai ibadah atau maksiat, men. Sudah, gak usah ngeles tok kon, ya. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Kalau semua dalil harus dari Nabi, dalil harus dari Rasul, mana dalil Anda mengatakan, oh ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat? Mana dalil Anda, men? Di Wahabi tunjukkan dalilnya, bahwa Nabi membagi bid'ah ada 2, bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat, ada bid'ah agama. Mana dalilnya? Dalil harus Al-Quran, dalil harus hadis. Jangan pakai Ibnu Taimiyah, jangan pakai Abdul Wahab, ya. Dalil harus hadis, apalagi jangan pakai engkong Yazid. Dalil harus hadis. Katanya dalil harus hadis. Mana dalil Anda membagi bid'ah ada 2? Ada bid'ah alat, ada bid'ah ibadah, ada bid'ah ritual. Mana dalil Anda? Ayo, mana dalilnya? Dalil. Mikir. Fungsikan otak. Kan masih fungsi otaknya Wahabi itu, ya.